Oke, bagaimana dengan penjumlahan atau pengurangan di sistem bilangan oktal atau heksadesimal? Ya, pada prinsipnya sama aja. Jadi kalau kita menjumlahkan ya kita jumlahkan aja dari kanan ke kiri, ya. Kalau misalnya penjumlahannya itu lebih daripada basisnya, maka nanti kita oper ke sebelah kirinya. Gitu. Karena yang paling kanan itu kan bit yang least signifikan istilahnya, yang lebih tidak signifikan dibandingin yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu istilahnya most significant, ya. Jadi representasi nilainya makin ke kiri itu makin besar, gitu. Nah, misalnya di sistem bilangan oktal kita punya dua bilangan, 142 oktal dengan 378. 8 bukan oktal ya. Kalau udah ada 8-nya berarti dia nggak bisa masuk oktal, karena oktal itu cuma direpresentasikan dari 0 sampai 7. 374 lah. 374. 8. Nah, ini mau kita jumlahin. Ya. Mau ini kita ubah ke desimal dulu baru kita jumlahin, ataupun kita jumlahin langsung, hasilnya pasti akan sama. Oke. Ya, kita coba jumlahin langsung dulu sekarang. Kalau mau dijumlahin langsung, kita mulai dari kanan. 2 tambah 4, 6. 6 masih masuk ke dalam satuan oktal, dia nggak lebih dari 10-nya, makanya langsung kita tuliskan. Ya. 4 tambah 7 itu 11. Nah, 11 itu udah di luar rentangnya oktal kan? Udah di luar 0 sampai 7. Ya, 11. Itu udah di luar rentangnya oktal, makanya ini harus diubah dulu. Berapa yang kita taruh di sini, berapa yang kita bawa ke sebelahnya, itu harus dilihat dulu. 11 dalam desimal ya, itu berapa oktalnya? 11 dalam desimal itu berapa? Karena tadi kan kita jumlahin cara desimal kan di ini, ya kan? Sedangkan ini sistem bilangannya sistem bilangan oktal. Oke, ini berapa? Kita bisa lihat dari ini. 8 itu jadi 10, karena dia oktal kan. 9 itu jadi 11, 10 itu jadi 12, 11 berarti 13. Ya. 3-nya kita taruh, 1-nya kita bawa ke sebelah. Jadi 3, 1-nya dibawa ke sebelah. Lanjutkan, 1 tambah 1 tambah 3, 5. 5 masih masuk satuannya oktal, kita tulis langsung 5. 5, 3, 6 dalam oktal. Jadi hasil penjumlahannya adalah ini. Oke, misalnya kita ubah ke desimal dulu gimana? Ya sama aja. 142 dalam oktal berapa dalam desimal? Ya. 142 dalam oktal ke desimalnya berapa? Ya. Ini kan kalau kita lihat ini satuannya. Ya, ini itu 8-nya. Yang ini 8 kuadrat kan, 64-nya. Berarti 142 adalah 1 kali 64 ya, ditambah 4 kali 8 ditambah 2 kali 1 ya, sama dengan 64 tambah 32 tambah 2 sama dengan 98 dalam desimalnya ya. 142 di oktal itu 98 di desimal. Oke. Kalau yang 374 oktal itu berapa? Ya. Ini kan berarti 64, 3 kali 64 ditambah 7 kali 8 ditambah 4 kali 1 kan, sama dengan 3 kali 64 berapa? 180 tambah 12, 192 ditambah
7 kali 8, 56. 56 ya. Tambah 4 kali 1, 4. Hasilnya adalah 192 tambah 56, 248. 248 tambah 4, 252. Atau kita bisa jumlahin ini dulu. 56 tambah 4, 60. 60 tambah ini jadi 252 ya. 252 dalam desimal. Kalau ini 2 kita jumlahkan, 98 tambah 252. Nah, kalian lebih terbiasa ini kan? Tadi ya, saya dan kalian itu lebih terbiasa mengoperasikan dalam desimal. 8 tambah 2, 10. Ya kan? 1 tambah 9 tambah 5, 15. 1 tambah 2, 3. Hasilnya 350 desimal. 350 dalam desimal itu berapa dalam oktal? Kita coba hitung. Oke, segini ya. 350 kita bagi 8. 350 dibagi 8, 320, 40. Sisa 30, 33. Ya, berarti 43. 43 kali 8, 320 tambah 24. 344. Sisanya 6. Kan 344 berarti sisanya 6. 43 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 40, 43 kurangi 40 sisanya 3. 5 dibagi 8 0, sisanya 5. Oke, berarti hasilnya adalah 536. 536 dalam oktal. Ternyata kalau kita bandingkan ke atas sama penjumlahannya 536. Mau dia langsung dijumlahkan dengan cara yang tadi, cuma dengan catatan waktu ngubah nilai yang lebih besar daripada basisnya, itu betul ya. Ataupun kalau kita ngubah ke desimal dulu, kita jumlahkan baru kita balikin ke oktal lagi, hasilnya akan sama. Pengurangan pun demikian. Saya kasih contoh lain, misalnya kita mau mengurangi 2 buah bilangan 745 dikurangi 352. Ini oktal dua-duanya ya. Mau kita kurangi. Nah, cara menguranginya gimana? Kalau secara langsung berarti 5 dikurangi 2, 3. Ya, 4 dikurangi 5. Nah, 4 dikurangi 5 kan nggak bisa karena nilai 5 ini lebih besar daripada 4 ya. Makanya kita harus pinjam dulu 1 dari sebelahnya. Gitu. Ini jadi 14. Cuma 14-nya ini jangan lupa ini adalah 14 oktal. Ya. 14 oktal. Nah, 14 oktal itu berapa? 14 oktal perlu kita ubah ke desimal dulu supaya nguranginnya jadi benar. Jadi jangan sampai 14 dikurangi 5, 9, tulis 9 sini. Enggak. Gitu. 14-nya oktal, jangan lupa. 14 oktal itu berapa sih dalam desimal? Tadi 13 oktal itu kan 11 dalam desimal ya. 13 oktal itu 11 dalam desimal. Oke. Kalau 14 oktal berarti 12, betul. Ya, berarti ini sebenarnya 12 nilainya. Yang kita kurangi dengan 5 adalah 12. 12 dikurangi 5, 12. 12 kurangi 5 adalah 7. 7-nya kita taruh sini. Ya. 7 ini tadi udah dipinjam oleh sebelahnya. Dia sisanya 6. 6 dikurangi 3, 3. Hasilnya 373 dalam oktal. Ya. Kalau kita ubah ke desimal dulu, juga sama. 745 berapa sih? 745 itu di sini. Aku tuliskan di sini aja ya.
7 kali 64 tambah 4 kali 8 tambah 5 kali 1 sama dengan 7 kali 64 berapa? 7 kali 64 itu 448 ya. 4 kali 8 itu 32, 5 kali 1 itu 5. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah ini sama ini 485 ya. 485 dalam desimal. Jadi 745 dalam oktal itu adalah 485 dalam desimal. Oke. Yang 352-nya gimana? 352 juga sama kan? 3 kali 64 tambah 5 kali 8 tambah 2 kali 1 sama dengan 3 kali 64 itu 192 ditambah 5 kali 8 itu 40 ditambah 2 kali 1 itu 2 ya. 192 tambah 40 tambah 2 234 kasih 10. Oke, nah kalau ini kita kurangi hasilnya gimana? Saya tulis ini ya, sini aja deh, nanti yang itu buat yang oktalnya. 485 dikurangi 234 dalam desimal. 5 kurangi 4 1, 8 kurangi 3 5, 4 kurangi 2 2. 251 desimal. Nah, 251 ini kalau dalam oktal gimana? Kita coba. 251 dibagi 8 berapa? 248 kan? 248 itu berarti 31. 248 dari 251 sisanya adalah 3. 31 dibagi 8 4 nggak cukup ya kan, karena 4 nya 32, ini lebih rendah dari 32 berarti 3. 3 kali 8 berapa? 24. 24 31 dikurangi 24 sisanya adalah 7. 3 bagi 8 0 0 sisanya 3. Oke, berarti 373 dalam oktal ya. Hasil pengurangannya ternyata sama kayak tadi, 373 dalam oktal. Jadi mau langsung ataupun mau lewat desimal dulu, hasilnya akan sama.